kan bagaimanapun juga hak Mas Agus, hak keluarga Mas Agus itu untuk tahu bahwa sebetulnya utangnya bukan 95. Itu yang kita perjuangkan, makanya kita sangat menyayangkan ya akhirnya para pembisik itu jadi berbalik gitu, Mas Agus jadi berbalik sama teknologi, padahal tujuannya itu sama. Itu tadi yang 300 juga itu sudah pindah ya, sudah pindah nanti di tanggal ini ya, 15 ya. Di tanggal 15 keluarga juga sepakat untuk memindahkan sisanya supaya dikelola yayasan. Sampai di sini pun belum diberikan nih mutasinya. Belum diberikan mutasinya. Jadi nah disinilah yang jadi rame gitu kan ya, jadi rame karena masih berkelit gitu, masih berkelit. Di satu sisi kita udah tahu sebetulnya, tapi mereka tetap berkelit, padahal kesepakatan saya dengan keluarganya saat pemindah bukuan tanggal 11 itu mereka mau bilang, tapi entah mengapa ketika di depan kamera seperti itu lagi gitu kan. Ya memang ada kesalahan penyebutan ya. Novi sempat bilang duit 100 juta, enggak 100 tapi 98 juga salah sebetulnya gitu. 95,8 gitu kan. Tapi ya hal itu bukan nggak merubah substansinya bahwa duit itu dipakai gitu. Dan dipakainya bukan 95 tapi 35 kan gitu. Itu masalahnya. Jadi kita nggak mau lah Mas Agus dalam keadaan seperti itu ditipu daya kan gitu ya, ditipu dan didaya gitu. Nah itu yang kita perjuangkan sebetulnya. Jadi dan itu pun juga sudah diakui melalui japri ke saya dari penerima rekening itu atas nama, ada permintaan maaf juga gitu. Tapi setiap seperti ini, setiap in frame, setiap on kamera itu nggak mau menjelaskan gitu. Nah itu yang memang jadi Bang Densu pun juga udah tahu di sini, Bang Densu udah tahu. Kita kasih tahu semua. Tapi kan di sini kita butuh kejujuran gitu ya, atau seperti apalah gitu ya, dari hal-hal yang memang sudah keliru sebelumnya, bukan punishment gitu. Nah akibat itulah berkembang akhirnya ya mungkin teman-teman bisa cek sendiri lah di situ komentar-komentar netizen yang cukup keras gitu ya, dan itu kan di luar kuasa Tenovi ya, itu Tenovi nggak bisa membendung itu gitu. Mungkin Tenovi mau lanjut. Untuk penjelasannya kurang lebih itu ya, kita menampilkan semua bukti-bukti yang kita punya gitu. Terus untuk uang Mas Agus alhamdulillah masih aman ya, bukan masih aman, emang masih utuh sesuai dengan nominal pada saat ditransferin gitu. Tapi ada 5 juta ya, 5 juta sekian yang sudah dipakai untuk pengobatan Mas Agus juga. Bahkan harusnya hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang, boleh nggak dikonfirmasi sama kita ada kendala apa gitu, atau nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan gitu. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang nggak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami.
dan jumlahnya masih ada, dan mungkin saya sedikit jelaskan. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya menjalankan SOP yang ada, dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Tuh, ini boleh dikasih tunjuk. Ini nominalnya. Sudah. Boleh disebutin nggak? Aku baca akhirnya aja ya, bahwa saldo akhir Per tanggal berapa? per tanggal di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya. Ya, 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Jadi di sini ya, jadi terakhir itu posisinya 1,5. Dan dijelaskan juga bahwa saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan, bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya gitu. Maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Makanya dengan adanya saya memberikan statement ini, saya sekali lagi maaf sekali, bukan saya menantang, tapi karena saya benar yang saya ucapkan, saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya gitu. Itu aja kalau dari saya pribadi. Mungkin ada mau tambahan, Om? Moderator sudah oke, bisa lanjutkan. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, rekan-rekan advokat baik senior yang saya hormati, yang saya muliakan. Terima kasih atas support, atas segala macam bentuk pemikiran, pendapat dan opini hukum yang sudah disampaikan melalui berbagai macam platform media sosial. Kami apresiasi dan sangat berterima kasih untuk itu. Dalam pemaparan yang sudah disampaikan oleh Tom Novi, terdapat peristiwa penting terkait mengenai pertama permintaan mutasi. Ini asal muasal kenapa akhirnya Teh Novi ini merasa putus asa karena tidak mendapatkan mutasi dengan cepat atas dasar informasi yang didapatkan dari dana yang masuk per tanggal 3 sebesar 500 juta rupiah. Mas Geri koreksi kalau saya salah ya. Dan selanjutnya akhirnya direvisi, diralat menjadi 1 miliar gitu ya, 1,3 atau 1,5. Baik. Lebih lanjut, pada tanggal 4 permintaan mutasi tersebut sudah dimintakan. Agar kenapa? Supaya bentuk transparansi dan juga ya Teh Novi wajib untuk hadir di sana guna tata kelola penggunaan donasi ini tepat dilakukan sesuai dengan tujuan utama donasi itu
dibuat, yaitu adalah pengobatan Mas Agus, seperti itu. Kemudian dari pihak keluarga baru menyerahkan mutasi rekening itu pada tanggal 10 Oktober 2024. Dari situlah baru terlihat adanya satu penggunaan yang menurut pendapat Teh Novi kenapa tidak dilakukan dan mereka tidak terbuka dari sejak awal donasi itu. Mereka ketahui sejumlah 1 M lebih itu. Apabila pada saat itu mereka langsung sampaikan, Teh Novi, alhamdulillah kita dapat 1 miliar sekian. Saya yakin pada saat itu juga Teh Novi langsung, ayo sudah nggak usah tunggu lagi, kita ke JC, langsung ke JC, ayo cari dokter terbaik, langsung USG mata, apa tindakan yang diperlukan, kita punya dana ini, langsung gunakan. Yang terlintas dari pemikiran Teh Novi, keputusasaannya, kenapa ini cukup lama untuk diberitahukan dan terbuka dari pihak keluarganya Mas Agus. Kita pahami keterbatasan Mas Agus ini atas penderitaan yang dialaminya, tekanan psikologis yang sangat mendalam tentunya. Ya, kita pahami keterbatasan beliau. Akan tapi di sini Teh Novi hadir di sana untuk agar supaya cepat melakukan penanganan pengobatan yang terbaik seperti itu. Selanjutnya, ketika akhirnya Teh Novi ini mempermasalahkan terkait mutasi, diketahui terdapat dana-dana, lebih lanjut disepakati dengan pihak keluarga agar supaya ada dana 1 M ya, itu dialihkan ke yayasan guna pengelolaan, bukan untuk digunakan yayasan untuk kepentingan tertentu, tidak, untuk pengelolaan, dan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak keluarga. Dan perlu jadi catatan, pihak bank dalam hal ini melakukan double check agar supaya pemindah bukuan dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Dengan cara apa pihak bank melakukan hal tersebut? Langsung menanyakan kepada Mas Agus, kepada istrinya, untuk apa dilakukan pengalihan dana dari rekening Mas Agus ke yayasan. Berulang kali oleh petugas bank, customer service, sampai mungkin manajer itu ya, detailer customer service berulang. Untuk apa? Mereka melihat tentunya Mas Agus dengan kondisi yang sangat menyedihkan pada saat itu datang, dan adanya keterbatasan kemampuan untuk melihat, dikhawatirkan terdapat adanya penyalahgunaan atau digiring sedemikian rupa agar supaya untuk mentransfer atau pemindah bukuan. Akan tapi pihak bank dalam hal ini melakukan double check, beberapa kali itu dilakukan. Saksinya ada Mas Geri, dari pihak keluarganya lengkap semua. Mas Geri cuma lihat dari jauh dari belakang, karena tidak ada yang boleh berkepentingan untuk ikut wawancara tersebut selain dari keluarganya. Jangan sampai ada pihak ketiga mengintervensi